Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum yang pernah ada wujudnya di dalam sejarah umat manusia. Ya'juj dan Ma'juj juga telah disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, sebagaimana ada pula karya-karya sastra yang memuatnya. Ya'juj dan Ma'juj juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya'juj dan Ma'juj biasanya dikaitkan dengan kekuatan, keberingasan, dan lain sebagainya. Dan kemunculan mereka juga dianggap sebagai salah satu tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Dalam video ini kita akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Apa saja sifat mereka? Namun sebelum saya lanjutkan, dukunglah kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Kaum Ya'juj dan Ma'juj disebut demikian, mereka biasa disebut merupakan dua kata yang berasal dari kata ajij atau ajijun nar. Nar artinya api. Ajij ialah unsur dari api yang saling berbenturan di dalam kobaran api. Bisa dipahami sebagai letupan atau kobaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah mereka dan kerasnya mereka. Dan dikatakan juga bahwa kata Ya'juj berasal dari kata ujaj yang artinya adalah air yang sangat asin. Dan ada pula yang berpendapat bahwa dua kata tersebut adalah kata asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Diriwayatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Yafis bin Nuh. Tidak diragukan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia yang masih merupakan keturunan Nabi Adam. Lafaz Ya'juj dan Ma'juj dapat kita temukan di surat Al-Kahfi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Zulkarnain. Jika kita membaca kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, kita akan memahami bahwa benteng atau tembok yang dibangun oleh Zulkarnain bukanlah tembok khayalan atau kiasan. Namun itu adalah tembok yang dibangun dengan nyata, yang dibangun dan dibuat dari besi dan logam. Namun ada pula usaha-usaha untuk memahami ayat ini dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman ini. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita dengan sangat rinci, disebutkan cara pembuatannya, kemudian bahan bakunya. Namun ada yang menyebutkan bahwa tembok yang dibangun ialah tembok maknawi yang bersifat teoritis. Namun ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj senantiasa berusaha untuk muncul dan membebaskan diri. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap harinya. Ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka yang menguasai mereka berseru, kembalilah, kita akan menggalinya esok hari. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Dan ketika masa mereka telah sampai, Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengirim mereka kepada manusia. Maka mereka kembali menggali, sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka salah satu dari yang menguasai mereka berseru, kembalilah, kalian akan menggalinya esok hari, jika Allah mengizinkan. Maka mereka menunggu, lalu mereka kembali lagi ke tempat penggalian yang bentuknya masih seperti semula, di saat mereka meninggalkannya. Maka mereka terus menggalinya dan akhirnya mereka dapat keluar kepada manusia. Lantas mereka menghirup air, dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit, maka anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Maka mereka berkata, kami telah menundukkan penduduk bumi, dan kami juga telah menguasai penduduk langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sekelompok ulat di kepala mereka, lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi akan menjadi gemuk dan bersyukur berkat daging-daging mereka. Dan di hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di muka bumi, dan mereka akan membuat kerusakan yang besar. Dan kemunculan mereka akan terjadi setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam. Dan juga setelah turunnya Al-Mahdi Al-Muntazor. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah selesainya perang antara Isa Al-Masih dan Dajjal. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihissalam bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah menyebar di muka bumi dan tidak ada kemampuan bagi siapapun untuk memerangi mereka. Mereka memiliki kekuatan yang tidak mungkin terbayangkan oleh siapapun. Dan kala itu umat muslim akan berkumpul dan mengamankan diri di Gunung Tur.
Sementara itu, Yajuj dan Majuj berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW telah menceritakan tentang sifat-sifat Yajuj dan Majuj, terutama sifat-sifat fisik mereka. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang melawan suatu kaum yang bermata sipit, berhidung pesek, seakan-akan wajah mereka tameng yang terbuat dari kulit yang berlapis-lapis. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi kaum bersepatu bulu." Mereka juga digambarkan memiliki tubuh yang pendek. Mereka juga digambarkan sebagai kaum yang kejam, yang tidak kenal kasihan. Demikian video kita kali ini, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian tentang video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.